wabarakatuh.
diharapkan bisa menambahkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara kita. Iya, kepada bangsa dan negara kita. Nah, sekarang anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Asli? Iya, wujud benda. Iya, tentang wujud benda. Ada yang tahu wujud benda itu ada apa saja? Benda ya. Ada cair, hias, pinter. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda hias, dan juga benda gas. Nah, benda padat misalnya apa saja? Kayu, batu, meja. Iya, masih banyak yang lainnya ya. Nah, apa yang akan terjadi jika benda-benda tadi itu dipanaskan, didinginkan, atau mungkin dibiarkan di ruangan yang terbuka? Kira-kira apa yang akan terjadi, Asrin? Iya, bisa meleleh ya. Nah, benda-benda tadi apakah akan berubah bentuknya? Iya, akan mengalami perubahan perubahan. Nah, sekarang hari ini kita belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda dan juga satuan baku dan tidak baku. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak diharapkan melalui kegiatan ini anak-anak bisa mengidentifikasi informasi terkait dengan perubahan wujud mencair. Kemudian anak-anak dapat mengumpulkan informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair. Dapat melakukan percobaan tentang perubahan wujud mencair. Kemudian menyajikan laporan tentang perubahan wujud mencair. Dan juga menganalisis satuan baku yang dan tidak baku, dan juga mengatasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat dan satuan. Kemudian anak-anak dalam penilaian nanti pembelajaran ini nanti
ada penilaian sikap. Nanti anak-anak itu aktif dalam berdiskusi kelompoknya, itu juga akan dinilai aktif atau tidaknya. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar, mari kita lakukan dulu tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ini dibiarkan di ruangan terbuka atau tidak segera dimakan. Kemudian, nah sekarang kita baca dulu. Di sini ada teks yang dulu tampilkan dengan suara yang keras. Coba Zuna di Hari ini sangat terik. Dari membeli es krim bersama teman-teman yang beberapa saat. Es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Bukan begitu juga ketika kamu menggunakan coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa coklat meleleh? Karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau meletus. Iya, mencair. Nah, hari ini itu keren sekali. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim itu berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kita memegang coklat. Iya, ketika kita memegang coklat itu lama-lama coklatnya itu juga akan meleleh. Loh, kenapa kok coklat itu bisa meleleh? Karena coklat tadi terkena panas dari tangan kita. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Bisa juga disebut dengan meleleh ataupun juga dengan melebur. Nah, sekarang kita lakukan tanya jawab dulu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Coba. Ayo, Juna. Iya, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Ya, karena dipanaskan. Kemudian yang kedua, pernahkah kamu melihat proses mencair? Pernah? Iya, pernah. Yang mencair lainnya apa? Selain tadi coklat meleleh. Ya, Natasha? Lilin ya? Meleleh. Ya, jika lilin itu kita panaskan, itu akan meleleh. Nah, selain lilin yang meleleh ada lagi anak-anak? Margarin. Ya, margarin atau mentega. Jika kalian itu di rumah melihat ibunya memasak, nah itu jika kamu perhatikan ketika menggunakan margarin, kemudian itu dipanaskan
terjadi pada logam anak-anak? Iya. Iya, proses mencair itu juga terjadi pada logam. Misalnya batangan emas. Batangan emas itu bentuknya padat. Kemudian ketika akan dibentuk itu dicairkan terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Iya, dengan cara dipanaskan. Tetapi memanaskannya itu membutuhkan bagaimana anak? Apakah hanya panas api kompor saja? Tidak. Jadi itu membutuhkan panas yang sangat tinggi. Kemudian kalau nanti itu sudah mencair, maka akan dituangkan ke dalam cetakan. Nah, kalau nanti itu suhunya sudah turun atau dingin, sudah akan kembali menjadi padat. Ya. Kemudian di sini Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar apa itu? Gambar 3 buah coklat. Apa kalian itu juga menyukai coklat? Suka? Suka. Nah, coklat itu adalah makanan yang digemari oleh anak-anak. Nah, coklat itu juga mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Nah, sekarang kalian perhatikan kemasan coklatnya. Di situ tertera ada angkanya yang menunjukkan berat dari coklat-coklat itu. Yang pertama ini ada angka 120 gram. Kemudian yang ini ada 70 gram. Kemudian yang atasnya ini ada 60 gram. Ada 60 gram. Dari 3 coklat tadi, manakah coklat yang paling berat anak-anak? Ya, yang beratnya 120. Iya, yang beratnya itu 120. Iya, 120. Apa satuannya? Iya, tadi satuannya adalah iya, satuannya adalah gram. Baiklah anak-anak. Sekarang untuk mengembalikan semangat kita, untuk belajar, kita melakukan ice breaking dulu. Suka anak-anak? Iya, kita lakukan breaking dulu. Apa ice breakingnya? Lagu pelajar Pancasila. Sudah bisa? Sudah. Ya, pintar. Yo. dalam 3 buah kelompok. Kelompok 1 ada Asin, Azza, Intan, Jihan, dan Iwan. Kelompok 2 ada Natasha, Marcella, Tova, Rama, dan Adit. Yang kelompok 3 ada Zuna, Zaki,
Aida, Nesya, Raka, dan Rival. Kalian sudah menempatkan pada posisi kelompoknya masing-masing ya? Iya, sudah. Kemudian sekarang coba kalian persiapkan alat dan bahan yang kalian sudah bawa. Yang kemarin minta kalian bawa, disiapkan dulu. Ya, untuk esnya ini dari dulu. Ya, disiapkan dulu. Ya, kemudian ini. Ya, ini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Bahan-bahannya ada apa saja, Nana? Ya, ada es batu, coklat, margarin, sendok, dan lilin. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, nanti di sini Ibu juga akan membagikan kalian LKPD. Nah, LKPD ini nanti akan kalian diskusikan bersama-sama teman sekelompoknya. Oke, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Jadi ini nanti harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Nanti kamu baca di sini ya, itu sudah ada apa namanya? Sudah ada petunjuknya, petunjuk mengisi LKPD, dan juga di sini ada langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Sekarang guru bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini satu kelompok 1. Sudah ya, anak-anak? Ya. Dibaca petunjuk LKPD-nya di situ ada. Ya. Sekarang di sini benda padat jika terkena panas itu akan mencair. Nah, peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es saja, tetapi proses mencair itu juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Nah, apakah semua benda padat itu bisa mencair dalam waktu yang bersamaan? Tidak. Nah, untuk memahami ini kita lakukan percobaannya dulu. Disiapkan alat-alatnya. Sudah? Ya. Dinyalakan dulu lilinnya, tapi dalam menyalakan harus hati-hati. Bisa tidak? Ya. Hati-hati ya. Sebentar ya. Nanti kita lakukan bareng-bareng.
lilinnya sudah menyala semua? Sudah. Yang pertama kalian ambil sendok. Ya. Kemudian ambil coklatnya. Coklatnya nah ya, diletakkan di atas sendoknya. Ya, kalau sudah diletakkan di atas lilin. Ya. Diletakkan di atas lilin. Sudah ya, kalau sudah berubah bentuknya, kita ganti. Nah, coklatnya sudah? Belum. Ya. Tunggu dulu ya. Ya, diganti. Ya, coklatnya kalau sudah mencair, sudah itu? Sudah. Natasha sudah berubah bentuknya? Sudah ya. Kemudian yang coklatnya tadi yang sudah berubah bentuk itu ditempatkan di atas piring. Kemudian yang kedua ganti margarinnya. Ganti margarinnya ya. Diganti margarin. Margarin. Ya, sudah meleleh. Ya, kalau sudah dituang. Ya. Dituang. Nah, sudah. Kalau sudah, yang terakhir kita coba pakai es batunya. Es batunya diletakkan di atas sendok. Ya, kemudian dipanaskan di atas lilin. Di atas api sudah mencair. Oh ya, esnya sudah mencair. Ya, itu nanti berdiskusinya dalam satu kelompok. Iya, tadi sudah dibagi kelompoknya. Jadi diskusinya nanti kalian dalam satu kelompok. Nah, tadi kamu sudah melakukan percobaannya toh? Sudah. Kelompok satu tadi tidak ada kesulitan ya? Tidak. Kelompok dua? Tidak. Kelompok tiga? Tadi ada kesulitan tidak? Tidak. Oh tidak. Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah selesai percobaan berdiskusinya itu dengan
KPT-nya didiskusikan, diisi semuanya. Kalian amati di sini. Bahan untuk membuat kue coklat. Nah, di situ sudah dituliskan bahwa bahan-bahan dalam membuat kue coklat itu ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula, terus setengah sendok teh garam. Kemudian 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian bahan yang dicampur dalam menjadi satu itu ada 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kilogram coklat masak. Nah, di situ tadi sudah ada ukuran beratnya. Kemudian yang pertama, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku itu apa? Satuan baku itu adalah satuan standar. Nah, tuliskan pada kolom berikut. Jadi anak-anak, dari resep itu tadi yang satuan bakunya itu kalian tulis di kolom yang atas. Satuan baku ditulis di kolom yang atas. Ada apa saja satuan bakunya? Ada apa saja, Zina? Gram. Iya, di situ ada gram. Ada lagi satuan bakunya? Selain gram, Natasha? Iya, kilogram. Kemudian satuan yang digunakan pada resep itu ada yang tidak baku. Nah, dapatkah kamu menemukannya? Adakah di situ satuan yang tidak baku? Ada. Ya, coba dituliskan di kolom yang kedua. Dituliskan di kolom yang kedua, yang tidak baku. Yang tidak baku.
yang mempresentasikan nanti hanya satu anak. Sudah siap presentasi? Sudah siap presentasi? Sudah. Yuk, sekarang kelompok yang satu perwakilan presentasi hasil percobaannya tadi. Hasil percobaan. Ya, maju. Ya. Presentasi. Dibaca hasil diskusinya tadi. Ya. Dari yang pertama. Coba. Coklat yang dipanaskan menjadi cair. Mentega yang dipanaskan menjadi cair. Ya. Batu yang dipanaskan menjadi cair. Perubahan benda mati menjadi cair atau melepuh. Sebentar. Ya, sudah. Terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk tangan dulu. Tadi di presentasi dari kelompok satu menyebutkan bahwa perubahan benda padat menjadi cair tadi disebut dengan mencair. Kemudian sekarang kelompok dua perwakilan. Siapa kelompok dua perwakilannya? Sela. Ya, silakan Sela. Yang lain tolong diperhatikan ya. Terima kasih Sela. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Satu kelompok lagi ya, belum presentasi. Yo, silakan. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok tiga. Nah, tadi yang mencair yang kita lakukan dalam percobaan tadi apa saja? Nah, ya, silakan bisa lihat tempatnya. Terima kasih kelompok tiga. Tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Tepuk tangan. Anak-anak tadi dari hasil presentasi kalian tadi sudah bagus semua. Sudah bagus semua hasil presentasinya. Tadi ada yang kita lakukan percobaan tadi itu ada mentega, ada coklat, ada apa lagi? Iya, ada es batu. Dari ketiga benda tadi awalnya merupakan benda padat. Tadi bisa mencair setelah diapakan? Iya, setelah dipanaskan. Jadi tadi mencair benda yang kalian lakukan percobaan tadi berubah menjadi cair
dengan pengukuran yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, kalian mengukur tinggi suatu pohon dengan menggunakan alat meteran. Ya, maka orang lain yang mengukur pohon tersebut dengan alat meteran juga akan memperoleh hasil yang sama. Contoh satuan batu itu ada senti, ada gram, ada sekron. Nah, untuk panjang itu ada sentimeter. Kemudian gram untuk massa dan sekron tadi itu adalah untuk waktu. Itu adalah satuan baku. Kemudian yang kedua satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku atau satuan tak baku itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur benda, akan tetapi itu menunjukkan hasil yang berbeda saat orang lain juga melakukan pengukuran pada benda yang sama. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu jika menggunakan satuan tidak baku itu hasilnya bisa berbeda. Iya, bisa berbeda. Contoh satuan tidak baku, misalnya kalian mengukur meja dengan menggunakan jengkal tangan. Pastinya hasil yang akan kalian dapatkan nanti itu berbeda dengan hasil yang teman kalian dapatkan. Nah, karena ukuran jengkal yang kalian miliki dengan ukuran jengkal teman itu sama atau beda, anak? Beda. Iya, karena itu berbeda. Nah, selain itu, lebar saat kalian membuka jengkal kalian dalam setiap langkah juga belum tentu sama letaknya. Itulah mengapa satuan tidak baku ini tidak berlaku secara umum, karena tadi satuan tidak baku menghasilkan hasil yang berbeda, tidak akurat dalam melakukan pengukuran suatu benda.
kegiatan mana yang anak-anak paling senangi? Coba kelompok 1. Kegiatan semuanya. Semuanya. Terus kelompok 2. Semuanya. Semuanya. Kemudian kelompok 3. Semuanya. Semuanya. Berarti kegiatan tadi hari ini semuanya menyenangkan? Iya. Semua merasa senang? Nah, nanti untuk mendalami lagi materi yang kita pelajari hari ini, Ibu memberikan tugas rumah. Tugas rumah diselesaikan di Rumah. ya, tugas rumahnya diselesaikan di rumah. Nah, tugas rumahnya apa? Tugas rumahnya nanti kalian amati. Di rumah itu misalnya nanti kamu beli makanan atau mungkin beli minuman. Kalian amati ukuran beratnya. Nah, di setiap makanan itu kan ada ukuran beratnya, ya. Ya, terus kamu tuliskan. Ya, kamu tuliskan di buku tugas kalian. Itu termasuk satuan baku atau satuan tidak baku. Kemudian kamu tuliskan juga contoh-contoh perubahan wujud mencair. Ya, selain yang kita sudah lakukan percobaan tadi, itu ya. Ya. Nah, anak-anak, sekarang untuk mengembalikan semangat kita lagi, kita nyanyikan bersama-sama lagu daerah. Nah, lagu daerahnya apa? Di sini sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Sebelum menyanyikan, mungkin ada yang tahu dari mana lagu Cubra-Cubra Suar? Benar sekali, ya, benar. Lagu Cubra-Cubra Suar itu berasal dari Nah, kita menyanyikan bersama-sama.
ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu hebat semuanya. Wassalamualaikum